Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Raka Sanistia Sanya Safitri, koas anestesi periode 4 sampai dengan 17 Mei 2020. Hari ini saya akan membawakan suatu topik yaitu adalah kedokteran perioperatif yaitu pada fase atau periode post-operatif. Jadi sebelum kita langsung menuju kepada untuk membahas mengenai bagian post operatifnya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kedokteran perioperatif, yaitu merupakan suatu perawatan pasien yang dimulai dari tahap persiapan operasi hingga sampai dengan kondisi pasien tersebut pulih sepenuhnya di luar dari tindakan operasi tersebut dan juga prosedur yang dijalankan. Tujuan dari kedokteran perioperatif itu sendiri atau perawatannya itu adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi sehingga pasien mampu mencapai kondisi yang ideal sehingga akan mampu menjalani operasi atau pembedahan itu secara optimal. Adapun fase-fase dari kedokteran perioperatif itu sendiri itu ada 3, yaitu adalah pra atau preoperatif, di mana itu yang dilakukan adalah evaluasi dan juga persiapan sebelum operasi. Kemudian yang kedua adalah intra atau durante operatif, yaitu pemantauan dilakukan selama operasi berlangsung. Dan yang terakhir itu adalah pasca atau post operatif, yaitu pemulihan pasien setelah operasi dilakukan. Yang kemudian selanjutnya kita bahas itu adalah mengenai pasca atau post operatif. Periode post operatif. Nah, jadi untuk periode post operatif sendiri itu adalah merupakan pemulihan, di mana periode post operatif itu merupakan suatu periode yang kritis dalam tiga fase ini, di mana periode post operatif ini tuh dimulai dari setelah pembedahan ataupun pembedahan anestesi itu diakhiri sampai kondisi pasien itu pulih dari pengaruh anestesi. Nah, idealnya sendiri adalah pasien itu dapat pulih dan juga bangun dari anestesi tanpa ada keluhan tertentu. Nah, apabila pasien itu tidak bangun atau tidak sadar, kemudian ada gangguan atau masalah, maka periode kritis ini itu mampu sampai menyebabkan adanya mengancam jiwa atau nyawa, sehingga diperlukan pemantauan yang benar-benar ketat dan juga kontinu pada fase ini. Nah, untuk pasien-pasien post-operatif atau pasca operatif pemberian anestesi itu biasanya langsung dilakukan perawatannya tersebut di recovery room atau ruang pemulihan, yang tujuannya adalah untuk memulihkan kembali kemampuan sensoris, motoris, dan juga otonom simpatisnya. Nah, kemudian masalah-masalah apa saja yang bisa terjadi selama pada fase pemulihan ini atau recovery phase ini, yaitu adalah pertama itu adalah henti nafas yang memanjang. Jadi itu bisa disebabkan karena beberapa hal, bisa karena adanya efek samping dari obat bius yang menekan depresi sistem saraf pusat atau menekan sistem saraf pusat, kemudian efek sisa dari obat-obat pelumpuh otot, kemudian juga dapat terjadi karena hipotermi dan adanya benda asing, misalnya karena ada pipa endotrakeal. Kemudian yang kedua yang dapat terjadi itu adalah pulih sadar yang memanjang. Jadi pasiennya kesadarannya lama sekali baru dia sadar. Nah, ini bisa terjadi karena misalnya karena efek dari obat bius tadi yang menekan sistem saraf pusat, kemudian juga bisa terjadi karena hipotermi. Nah, biasanya masalah-masalah tersebut itu terjadi pada general anestesi atau anestesi umum. Nah, untuk anestesi yang regional sendiri pemulihannya juga bertahap sesuai dengan masa kerja obat yang diberikan tadi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan tersebut cepat lambatnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah jumlah obat yang digunakan. Jadi jumlah masukan dan juga simpanan obat bius yang digunakan selama dari premedikasi, kemudian dari selama operasi itu berlangsung, selama pemakaian dan dosis totalnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah laju metabolisme obat. Jadi itu dipengaruhi dari status fungsi sistem organ metabolik dari pasien itu sendiri dan juga suhu tubuhnya. Dan yang ketiga itulah laju ekskresinya. Jadi tergantung juga dari kondisi pasien, jadi dipengaruhi oleh fungsi paru, ginjal, dan juga hati. Nah, kemudian maka pasien-pasien dari post-operatif anestesi tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang dapat kelompok. Jadi ini merupakan pembagian pasiennya itu berdasarkan dari risikonya dia sendiri, risiko pasca anestesinya. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, di mana pasien-pasien pada kelompok 1 ini merupakan pasien dengan risiko tinggi mengalami gagal nafas dan juga gangguan kardiovaskular pasca anestesi ataupun bedah. Jadi sehingga pada pasien-pasien ini tuh diperlukan nafas kendali atau perawatan yang adekuat di sini tuh harus benar-benar standby dan harus siaga. Nah, pada pasien yang kelompok 1 itu juga langsung dirawat di unit terapi intensif tanpa perlu menunggu pemulihan di ruang recovery. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah merupakan
sebagian besar pasien-pasien yang post anestesi ataupun bedah itu dimasukkan langsung ke kelompok 2. Nah, di sini pasien itu dirawat dengan tujuannya adalah untuk menjamin agar pasien itu mampu secepatnya mendapatkan kembali keadekuatan respirasinya. Jadi lebih cepat untuk sadar dan kemudian respirasinya adekuat. Kemudian yang kelompok terakhir itu adalah kelompok 3, di mana yang termasuk kelompok 3 itu adalah pasien-pasien yang menjalani operasi yang kecil, kemudian yang singkat dan rawat jalan. Jadi harus memiliki fungsi respirasi yang adekuat, kemudian harus bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga nanti pasien bisa kembali pulang. Nah, kemudian untuk ruang pemulihan sendiri, jadi ruang pemulihan itu namanya adalah recovery room. Jadi ini merupakan suatu ruangan khusus pasca untuk pasien-pasien post-op atau pasca bedah atau anestesi, dan idealnya adalah untuk ruangan pemulihan ini itu adalah bagian dari instalasi bedah sentral yang tempatnya itulah satu koridor dengan kamar operasi. Kemudian juga penting adalah pada ruang pemulihan ini juga harus terdapat fasilitas-fasilitas BHD yang menunjang atau memadai dari SDM, kemudian obat-obatan dan juga alat-alatnya. Nah, tujuannya sendiri pasien itu dirawat di sini di ruang pemulihan yang khusus ini itu adalah pertama adalah untuk mengobservasi secara ketat dan juga apabila perlu secara kontinu, dan juga untuk menangani masalah-masalah ataupun gangguan-gangguan yang dapat terjadi yang berkaitan dengan respirasi, sirkulasi dari pasien itu supaya dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian di ruang ini juga tujuannya adalah untuk mempertahankan kestabilan respirasi sirkulasi dari pasien, kemudian juga memantau perdarahan luka operasi dari pasien dan mengatasi ataupun mengobati masalah nyeri pasca bedah dari pasiennya. Namun tidak semua pasien itu dapat dirawat di ruangan ini. Jadi ada kategori tersendiri dan adapun pasien yang tidak perlu dirawat di ruang pemulihan. Yang pertama itu adalah pasien yang menggunakan atau diberikan analgesia lokal dan dalam kondisi yang normal, itu tidak perlu dirawat di sini. Kemudian yang kedua adalah mereka atau pasien yang risiko tinggi tertular infeksi. Kemudian yang ketiga itu adalah pasien-pasien yang langsung perlu terapi intensif di ICU, jadi langsung dibawa ke ICU tapi tidak perlu dibawa ke ruang pemulihan, jadi langsung ke straight to pada ICU. Kemudian yang keempat adalah pada pasien-pasien yang memerlukan tindakan khusus, misalnya di ruangan, jadi tidak langsung dibawa ke ruang pemulihan tapi misalnya ke ruangan misalnya untuk hemodialisis. Nah, selanjutnya adalah serah menerima pasien itu di ruang pulih. Jadi dari kamar operasi nanti ada serah terima pasien tersebut dari perawat yang misalnya di ruang OK itu ke ruang pemulihan atau recovery room. Nah, ada beberapa informasi pasien yang harus didapatkan pada saat di ruang pemulihan itu untuk mereka yang bertugas merawat atau melakukan perawatan pada pasien di recovery room itu adalah yang pertama adalah status fisik pasien, pre-anestesi dan juga identitas lengkap dari pasiennya. Kemudian yang kedua adalah prosedur pembedahan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah jenis ataupun teknik anestesi yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah perjalanan selama prosedur pembedahan tersebut berlangsung, apakah ada gangguan atau tidak, ada masalah atau tidak. Kemudian ada riwayat terapinya yang berkaitan atau yang relevan dan juga riwayat alerginya, sehingga nanti mampunya untuk bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian selain dari informasi pasien itu juga ada data-data lain ketika masuk ruang recovery itu berupa ada status present dari pasiennya, meliputi tanda-tanda vitalnya dan juga kesadaran, kemudian jenis anestesi yang tadi digunakan, kemudian apakah kalau misalnya menggunakan anestesi umum, apakah pasien sudah dalam sadar, ngantuk atau sadar baik atau tidak, dan juga jalan nafasnya, apakah pasien itu jalan nafas itu normal, apakah menggunakan PET, tracheostomi, orofaring atau dan lainnya. Nah, pada saat pasien sudah serah terima di ruang pemulihan, seperti sudah sampai di ruang recovery room, maka harus dilakukan yaitu penilaian skor Aldred. Jadi skor Aldred ini adalah skor yang digunakan untuk mengevaluasi pasien itu di ruang pemulihan. Jadi skor ini nanti akan menentukan apakah pasien ini akan tetap dirawat di ruang pemulihan atau sudah boleh dipindahkan ke ruangan. Nah, skor Aldred itu dinilai yang pertama adalah pada saat pasien itu masuk di ruang pemulihan, kemudian skor ini dinilai secara kontinu dan dicatat tiap 5 menit, sehingga nanti skornya itu mencapai skor yang optimal 10. Nah, pasien itu dapat dipindahkan ke ruangan, jadi ke rawat inap sudah tidak di sini lagi ketika sudah memiliki skornya itu minimal 9.
Nah, ini adalah tampaknya dari Skoll-Aldrich ada beberapa komponen yang dinilai dari Skoll-Aldrich itu ada 5, yaitu meliputi ada gerakan atau aktivitas, ada respirasi, kemudian sirkulasi, kesadaran, dan juga warna kulit. Nah, untuk Skoll-Aldrich sendiri tersebut ada Skoll-Aldrich yang original ataupun yang asli, dan ada juga Skoll-Aldrich yang yang sudah dimodifikasi. Sebenarnya untuk komponen-komponennya tersendiri tersebut tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Ya, jadi yang pertama adalah dinilai dari gerakannya. Jadi untuk penilaian gerakan sendiri, masing-masing dari komponen tersebut itu diberikan range skornya itu dari 0 sampai dengan 2. Jadi yang paling rendah itu 0, kemudian yang paling tinggi itu adalah 2. Nah, misalnya adalah gerakan. Jadi kalau misalnya dia bisa bergerak keseluruhan tangan dan kakinya dengan mengikuti perintah sesuai dengan instruksi, nilainya 2. Kemudian hanya bisa menggunakan 2 ekstremitas saja, itu nilainya 1, dan tidak mampu bergerak, itu nilainya adalah 2. Antara yang original dengan yang modifikasi itu sama, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk respirasinya sendiri, untuk breathingnya atau respirasi itu tidak jauh berbeda antara yang asli atau original dengan yang modifikasi, jadi tetap sama. Untuk pasiennya masih bisa bernafas dengan baik, jadi nafasnya dalam, bisa batuk, itu skornya 2. Kemudian kalau misalnya ada dyspnea atau agak sesak atau udah usaha nafas yang agak terbatas, nilainya 1, dan kalau misalnya apnea nilainya 0. Kemudian untuk sirkulasi sendiri ini agak berbeda antara yang original dengan yang modified. Jadi kalau misalnya pada original yaitu adalah apabila tekanan darahnya itu masih dalam range 20% dari yang sebenarnya normal. Itu diberi skor 2 untuk yang original, sedangkan pada modified itu adalah ketika dia range-nya itu adalah plus minus 20 mm Hg. Kalau yang tadi kan pakai persenan, dan yang ini yang modified itu adalah satuannya itu menggunakan mm Hg. Selanjutnya itu bertahap, kalau misalnya dia tekanan darahnya masih range-nya 20-50% dari normal, skornya 1, dan tekanan darahnya itu lebih dari 50%, itu misalnya berkurang atau tambah dari normal, itu nilainya adalah 0. Nah, untuk kesadaran sendiri itu tidak jauh berbeda. Jadi untuk pasiennya sadar penuh, jadi orientasinya bagus, sadar penuh, itu nilainya adalah 2. Kemudian agak kurang saja, jadi bangunnya ketika dipanggil itu nilainya 1, dan tidak ada respon sama sekali, itu nilainya 0. Kemudian untuk warna kulit, jadi ini berbeda antara yang original kriteria dengan yang modified. Kalau misalnya yang original, dia itu kalau misalnya kemerahan kulitnya itu nilainya 2, kalau misalnya pucat atau kuning itu nilainya 1, dan cyanosis nilainya 0. Kalau misalnya modified itu menggunakan alih-alih menggunakan kulit tapi malah menggunakan saturasi dari oksigennya. Jadi kalau misalnya saturasi oksigennya itu lebih dari 92% pada udara ruangan, itu nilainya 2. Kemudian lebih dari 90% yaitu dengan bantuan oksigen itu nilainya 1, dan yang terakhir adalah saturasi kurang dari 90% juga walaupun sudah dengan adanya bantuan oksigen, itu yang 0. Kemudian apa saja sih masalah-masalah yang bisa terjadi dalam ruang pemulihan? Masalahnya itu cukup bervariasi, tapi biasanya itu meliputi ada misalnya pasien itu gelisah, kemudian ada gangguan pernapasan, gangguan kardiovaskular, gangguan fungsi ginjal, kemudian mual muntah, menggigil, dan juga nyeri. Yang kemudian akan dibahas satu persatu. Nah, untuk gelisah sendiri, jadi itu bisa disebabkan banyak hal, bisa karena hipoksia, asidosis, boli-boli penuh, kesakitan, misalnya karena nyeri, pasiennya gelisah, kemudian efek samping obat-obatan seperti ketamin, dan juga pada pasien-pasien anak. Jadi untuk gelisah ini sendiri kita perlu evaluasi penyebabnya dan berikan terapinya adalah sesuai dengan tata laksana tergantung dari penyebabnya, dan berikan penenang bila perlu seperti misalnya midazolam. Kemudian yang kedua adalah gangguan pernapasan. Jadi untuk jenis gangguan pernapasannya sendiri itu ada 2, ada yang dalam bentuk obstruksi dan juga depresi. Nah, untuk obstruksinya itu penyebabnya bisa bervariasi, itu bisa dikarenakan karena sumbatan lidah pada hipofaring, spasme laring, lendir dan juga air liur, dan bekuan darah, dan juga serta muntahan. Kita evaluasi, terus tentukan penyebabnya, identifikasi penyebabnya, kemudian berikan tata laksana itu juga sesuai dengan penyebabnya. Dan untuk yang depresi itu ada yang sentral dan juga perifer. Jadi kedua-duanya juga bisa dikarenakan karena ada efek samping dari obat-obatan. Dan tata laksananya juga sesuai dengan penyebab dari gangguan pernapasan tersebut. Sampai kita berikan bantuan untuk pernapasannya. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kardiovaskular. Jadi gangguan kardiovaskular ini bisa mengganggu komponen tekanan darahnya, kemudian misalnya adalah denyut jantungnya juga. Kalau misalnya untuk tekanan darahnya sendiri itu bisa naik atau turun. Kalau misalnya kan hipertensi itu bisa terjadi karena ada memang kondisi prabedah,
memang sebelumnya memiliki kondisi hipertensi, kemudian bisa juga karena pasien nyeri, hipoksia, dan kelebihan cairan. Nah, terus tensinya juga bisa turun, itu bisa disebabkan karena adanya perdarahan, misalnya pada saat operasi ada perdarahan masif, kemudian karena defisit cairan dan juga depresi otot jantung. Kemudian juga adanya keabnormalan pada denyut jantung, misalnya seperti takikardi disebabkan karena hipoksia, hipovolemi, demam, dan juga nyeri. Bradikardi karena adanya hipoksia pada pasien-pasien bayi, kemudian ada refleks vagal, disebabkan refleks vagal, dan disritmia karena disebabkan oleh hipoksia. Jadi untuk tata laksananya tetap kita identifikasi evaluasi penyebabnya itu apa, pastikan tata laksananya diberikan sesuai dengan penyebab. Nah, kemudian untuk gangguan fungsi ginjal, jadi itu disebabkan karena pasti secara garis besar itu disebabkan oleh 3, prerenal, renal, dan postrenal. Nah, gangguan fungsi ginjal ini kita juga harus evaluasi, identifikasi apakah penyebabnya itu bisa karena prerenal, misalnya karena hipovolemi, kemudian memang ada masalah di ginjalnya, atau postrenal karena ada retensi. Jadi dapat juga lakukan dialisis sesuai dengan indikasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada mual muntah. Jadi penyebab mual muntah pada pasien itu juga beragam, bisa karena pemakaian opioid, kemudian karena ada pada bedah intraabdomen, bisa juga karena hipotensi. Jadi apabila misalnya muntah ini tidak ditangani dengan baik, itu maka bisa memberikan komplikasi lebih lanjut. Misalnya karena muntahnya tidak ditangani, itu bisa risiko ada sumbatan jalan napas sehingga terjadinya aspirasi. Sehingga terapinya pertama kalau misalnya mau muntah simptomatik, kita berikan antiemetik, misalnya yang di sini sering digunakan adalah ondansetron. Kemudian kalau misalnya sumbat itu sampai menyumbat sampai menjadi aspirasi, maka harus lakukan intubasi trakea dan juga memberikan nafas buatan. Kemudian selanjutnya itu adalah menggigil. Jadi pasien juga sering menggigil atau shivering. Jadi penyebabnya juga beragam. Tergantung kalau misalnya penurunan suhu itulah hipotermi, jadi bisa dikarenakan atau disebabkan oleh efek obat bius. Ya, terapinya karena pasien kedinginan atau hipotermi maka harus dihangatkan dengan kita selimuti dan juga pemberian petidin. Kemudian yang kedua adalah misalnya apabila suhunya meningkat atau hipertermi, bisa disebabkan karena efek obat bius, jadi kita lakukan sedikit pendinginan. Jadi sesuaikan, misalnya suhu ruangan itu kita sesuaikan atau kita atur. Kemudian terakhir adalah nyeri. Untuk pelaksanaan nyerinya sendiri sesuai dengan indikasi pemberian obat-obatannya, dan juga disesuaikan dengan obat-obatan yang premedikasi dan juga pada saat operasi berlangsung. Jadi untuk obat-obatan yang diberikan itu rute administrasinya dapat berupa intramuskular, intravena, bolus, atau infus drip. Adapun beberapa faktor yang mampu meningkatkan atau mempercepat fase penyembuhan itu terjadi untuk pasien-pasien pos bedah, itu adalah yang pertama adalah pemberian informasi prabedah yang misalnya itulah KIE-nya. Jadi KIE-nya itu harus bagus kepada pasien dan keluarganya sehingga mampu memberikan kondisi psikologis yang optimal pada pasien, menurunkan stresnya. Kemudian untuk penanggulangan nyerinya juga semakin pada penanggulangannya itu dilakukan dengan baik dan benar, jadi cepat dan tepat juga, maka mampu mempercepat penyembuhan pasien. Kemudian juga pasien itu juga harus rajin-rajin lakukan mobilisasi atau latihan-latihan gerak-gerakan, dan juga pemberian nutrisi enteral yang adekuat. Sementara pada anak-anak juga dapat diberikan dukungan faktor pertumbuhan. Nah, kemudian selain dari faktor tersebut juga posisi pasien ini juga mempengaruhi perawatan di ruang pemulihan tersebut. Jadi posisi pasien itu penting untuk mencegah beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi misalnya adalah untuk mencegah terjadinya sumbatan jalan nafas pada pasien-pasien yang belum sadar. Kemudian tertindihnya salah satu bagian anggota tubuh, misalnya tangannya atau kakinya. Kemudian untuk mencegah terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak, kemudian mencegah terjadinya hipotensi pada pasien dengan analgesi regional, dan untuk mencegah terjadinya gangguan kelancaran aliran infus. Oleh karena itu nanti posisi pasien itu diatur bergantung dari kebutuhannya sendiri sehingga aman dan nyaman bagi pasien. Nah, untuk kriteria pengeluaran pasien dari ruang pemulihan ini, recovery room ini, sehingga bisa dipindahkan ke ruangan atau rawat inap adalah yang pertama, skor Aldred tadi sudah mencapai nilainya 9, kan minimal 9, berarti antara 9 dengan 10. Kalau misalnya skor tersebut sudah bisa dipindahkan ke ruangan. Kemudian juga bila pasien tidak ada perdarahan luka operasi, dan kemudian setelah 30 menit setelah pemberian opiat terakhir. Kemudian tidak ada penyulit yang mengancam, dan juga tidak ada tindakan ataupun terapi khusus yang diperlukan bagi pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.